what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. Partai politik dan kelompok kepentingan di Indonesia. Partai politik memainkan peran penting dalam proses pemilihan umum. Dalam konteks pemilu 2024, partai politik akan menjadi penentu arah kebijakan negara ke depan. Peran partai politik dalam pemerintahan. Yang pertama, membentuk kebijakan. Partai politik memiliki peran kunci dalam membentuk kebijakan publik yang mencerminkan kepentingan masyarakat. Yang kedua, menjaga keseimbangan kekuasaan. Partai politik membantu menjaga keseimbangan kekuasaan di tingkat pemerintahan untuk mencegah otoritarisme. Yang ketiga, mewakili suara rakyat. Mereka bertanggung jawab dalam mewakili dan mengadvokasi kepentingan rakyat di lembaga legislatif. Ada beberapa kelompok kepentingan di Indonesia, 3 di antaranya. Yang pertama, himpunan profesional, termasuk asosiasi dokter, insinyur, dan profesi lain yang memperjuangkan kepentingan anggotanya. Yang kedua, organisasi buruh, mewakili pekerja dalam memperjuangkan hak dan kepentingan terkait tenaga kerja. Yang ketiga, LSM dan aktivis sosial, membela hak asasi manusia, lingkungan, dan isu-isu sosial lainnya dalam masyarakat. Pengaruh kelompok kepentingan terhadap kebijakan publik. Yang pertama, lobi politik, mewakili pengaruh besar dalam perumusan undang-undang dan kebijakan pemerintah. Yang kedua, memberi dukungan keuangan, memengaruhi kebijakan melalui sumbangan keuangan kepada partai politik dan calon anggota legislatif. Yang ketiga, kampanye advokasi, mempengaruhi kebijakan publik melalui kampanye dan aksi advokasi yang terorganisir. Tantangan yang dihadapi oleh partai politik. Yang pertama, popularitas dan dukungan. Memastikan agar partai politik tetap relevan dan mempertahankan dukungan masyarakat di tengah perubahan sosial dan politik. Yang kedua, tuntutan akan transparansi. Masyarakat semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas dari partai politik dalam setiap tindakan dan kebijakan yang diambil. Strategi partai politik dalam menghadapi pemilu 2024. Yang pertama, kepemimpinan yang kuat, mengembangkan dan mempromosikan kandidat yang memiliki kepemimpinan yang kuat dan visi yang jelas. Kedua, jaringan yang luas, membangun jaringan yang luas untuk mendapatkan dukungan politik yang kuat. Yang ketiga, komunikasi efektif, mengoptimalkan strategi komunikasi untuk menyampaikan visi partai kepada pemilih dengan jelas. Peran media dalam mempengaruhi opini publik terhadap partai politik. Yang pertama, image building. Media memainkan peran penting dalam membangun citra positif atau negatif terhadap partai politik. Kedua, informasi yang tepat, memberikan informasi yang akurat kepada publik tentang kegiatan dan pemikiran partai politik. Harapan masyarakat terhadap partai politik. Yang pertama, transparansi. Kedua, pertanggungjawaban. Ketiga, representasi yang adil. Keempat, akuntabilitas. Kelima, integritas. Dan keenam, kesejahteraan rakyat. Berikut saya tampilkan contoh kelompok kepentingan di lingkungan kampus. Seperti yang kita lihat, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, merupakan organisasi yang berfungsi sebagai wadah perwakilan dari seluruh mahasiswa di tingkat universitas. Dalam penerapannya, BEM ini nantinya akan mewakili mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi mengenai hal kebijakan yang dibuat oleh suatu lembaga universitas. Izin menyampaikan kondisi di Universitas Jenderal Sudirman secara khusus. Kita di Universitas Jenderal Sudirman, mungkin bapak-bapak pimpin